Shalom Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami diberi nafas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Kami hadir di siang hari ini ya Tuhan, bersama, berkumpul, bersekutu, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang Tuhan kirim di tempat ini, Pastor Robert dan Ibu Lea, kiranya Tuhan memberikan hikmat-hikmat baru kepada kami, terobosan-terobosan di dalam pekerjaan kami maupun di dalam usaha kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap beribadah sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mazmur 97 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Panggilannya, coba genapi firman-Nya.
duduk. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu. Siang hari ini kami datang Tuhan. Kami membawa hati kami untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu segala kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Bukan bakti bagai raja wali, terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu segala
kasih buat siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami semua masih bisa berkumpul di sini, bernyanyi, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang memberikan kepada kami segalanya, mencukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan. Untuk itu di siang hari ini ya Tuhan, kami semua ingin menikmati Engkau, mencari wajah-Mu, dan di dalam hati kami ada satu, yaitu ingin menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Tuhan, pada saat kami ada di dalam hadirat-Mu, Engkaulah yang akan memberkati roti makanan kami, air minuman kami, dan Engkau akan menjauhkan segala penyakit-penyakit di antara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di siang hari ini kami mau berdoa buat anak-anak muda yang ada di ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memperhatikan generasi muda, anak-anak muda ini Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Bukakan jalan-jalan yang baru bagi mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesempatan Tuhan, pengharapan ya Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka, di dalam mencari pekerjaan, di dalam studi mereka Tuhan. Bentuklah mereka menjadi pribadi yang tangguh, yang bertanggung jawab, yang mempunyai integritas yang tinggi. Dan dimanapun mereka berada Tuhan, di marketplace, nama Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia ini ya Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran Kabinet Menteri Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Berkati yudikatif, legislatif, dan eksekutif ya Tuhan. Tuhan, kami taruh di tangan-Mu Tuhan, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa dengan keadaan geopolitik yang tidak menentu ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kuatkan perekonomian kami Tuhan, dan jauhkan kami dari segala perpecahan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Robert dan Ibu Lea Sutanto yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, tenangkan kami Tuhan. Berikan kami hati yang tenang pada saat firman-Mu disampaikan Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan bisa menjadi penuntun di dalam hidup kami, bisa menegur kami, membentuk, mendidik kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami berdoa, Tuhan berkati terus pelayanan Bapak Pendeta Robert dan Ibu Lea Tuhan, di dalam menciptakan lagu baru Tuhan, di mana lagu-lagu baru tersebut akan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Berkati pelayanan mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat More Ministry ini ya Tuhan. Berkati Pak Perlin, Pak Gustaf ya Tuhan, dan seluruh hamba-hamba yang melayani di More ini Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera, sukacita. Berkati mereka karena sudah mereka melakukan pekerjaan-Mu yang luar biasa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan duduk. Saatnya kita memberi persembahan. Mari kita beri dengan sukacita. Takkan pernah ku bawa selari yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan kataku.
Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu untuk umat-Mu sehingga bisa menyempatkan diri untuk beribadah di tengah hari ini. Di tengah kesibukan daripada pekerjaan. Berkati Tuhan. Berikan firman-Mu kepada setiap daripada kami agar kami akan melangkah. Dan kami percaya Tuhan menyertai langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya ingin menyanyi dulu ya. Kita nyanyi. Saudara tahu ya bahwa jalan hidup orang benar adalah diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Apabila dia jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Amin. Ya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi, saudara. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Dia kembali membangunkan dia kembali. Sekali lagi, saudara. Dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Ya. Sebelum saudara duduk, boleh berikan salam kiri kanan. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Ya, saya juga menyapa yang di online. Shalom Bapak Ibu sekalian. Dimanapun Anda berada, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya ingin berbicara secara singkat sebuah renungan yang saya berharap ini bisa menjadi teladan atau membuat kita menjadi
mengerti tentang rencana Tuhan sedikit banyak ya saudara. Saya ingin bercerita tentang sebuah bangsa yang hari-hari ini yang sedang berperang saudara. Yaitu karena Alkitab penuh dengan cerita tentang bangsa Israel. Dan saya ingin bercerita tentang bangsa Israel yang dari tanah perbudakan sampai kepada tanah perjanjian saudara. Dan tanah perjanjian itu tidak seperti apa yang kita lihat sekarang. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah pergi ke Israel, tidak seperti itu. Pada zaman dulu perbatasannya tidak jelas, lalu kemudian masih ada banyak suku-suku yang menguasai sehingga harus ditaklukkan satu demi satu. Tetapi saya ingin berbicara tentang bagaimana dalam hidup ini kegagalan atau kata resilience sebenarnya. Kata resilience ini adalah sebuah kata yang sangat penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti. Ya, banyak orang selalu kadang-kadang menganggap bahwa orang Kristen kalau kerja second class citizen gitu maksudnya. Ya, dikit-dikit begini, dikit-dikit begitu, mudah tersinggung, tidak tough, tidak ini mudah nyerah dan sebagainya. Tapi saya ingin ajak saudara melihat bahwa bangsa Israel pada waktu dia berjalan dari tanah perbudakan, keluar dari tanah perbudakan, berjalan 40 tahun dan masuk ke tanah perjanjian, itu setiap hari mereka menghadapi masalah, menghadapi maut, menghadapi serangan, menghadapi kekurangan, menghadapi segala sesuatu yang saudara bisa pikirkan yang terjadi di dunia modern ini terjadi di pada zaman itu. Mungkin tidak modern, tetapi situasinya, ketakutannya, tekanannya, pressure-nya, ya itu terjadi dan bagaimana berantakannya hidup mereka itu terjadi pada waktu itu. Jadi ya Bapak sekalian kita mengaca dari Alkitab Perjanjian Lama untuk kita melihat bahwa tetap di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, ada kekuatan. Amen. Dan doa kita adalah biarlah akhirnya menjadi akhir yang membahagiakan karena kita melihat kemenangan. Amin. Saudara, seperti saya melihat pada tahun 2018 ketika saya didiagnosa terkena kanker limfoma, saudara, saya berkata, wah sudah deh Tuhan. Apalagi setelah mengetahui stadium 3B, stadium sudah lanjut. Saya ingat pada waktu saya pelayanan di HDTI, hanya mampu 2 kali kebaktian karena sakitnya badan saya. Lalu kemudian saya harus pulang ke Jakarta dan demam dan sebagainya. Harus pulang ke Jakarta lalu masuk rumah sakit, diperiksa semuanya. Lalu keesokan harinya saya berangkat ke Singapura untuk menjalani chemo treatment dan sebagainya. Dan puji Tuhan sekarang saya sudah sehat. Saya sudah kuat dan tahun lalu dokter sudah berkata ketika saya kembali ke Singapura setelah 6 tahun dokter berkata kamu gak usah cek lagi, kamu gak usah ke Singapura lagi karena engkau sudah lewat ada masa remission, masa yang kesembuhan tetapi you sekarang sudah heal, sembuh betul-betul. Ya puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Saya menjalani itu tidak dengan mudah saudara. Tapi saya terus pegang firman Tuhan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, namun aku tidak takut bahaya. Amen. Sebab siapa saudara? Sebab Tuhan beserta aku. Emmanuel, God is with us. Itu yang kita harus pegang saudara. Apapun situasi yang saudara sedang hadapi. Persaingan dalam kantor kah, politik di dalam kantor kah, segala sesuatu yang berusaha membuat saudara jauh daripada Tuhan. Kita harus ingat kesukaran-kesukaran itu ada kadaluarsanya. Amin saudara, kesukaran itu ada masa kadaluarsanya. Jadi biarlah satu kesukaran sampai selesai. Nanti kalau ada kesukaran lain kita sudah belajar dari kesukaran sebelumnya. Kita menjadi lebih pandai, lebih teredukasi dan mindset kita lebih dikuatkan lagi. Itulah yang disebut resilient. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita ya saudara? Amin ya. Nah sekarang saya bercerita, saya mengambil di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 4. Ya, sebuah ayat yang singkat, saya beri judul hari ini adalah Called After the Collapse. Yaitu dipanggil Tuhan atau dipakai setelah hancur, saudara. Ya, saya ingin berkata bahwa apapun yang kita hadapi, tetap kuat, jangan menyerah, never give up. Ya, saya sudah divonis yang paling parah, tetapi Tuhan berikan kekuatan dan saya mengaca melihat kepada Tuhan bahwa Tuhan sampai hari ini Tuhan menyertai. Amin, saudara ya. Nah, satu ketika kita tahu cerita semuanya ini. Musa dilahirkan pada masa Firaun yang memerintahkan semua bayi laki-laki Ibrani dibunuh. Ibunya menyembunyikan dia selama 3 bulan, lalu menghanyutkannya di sungai Nil, ditemukan dan diadopsi oleh putri Firaun. Dibesarkan sebagai pangeran Mesir, diedukasi sebagai orang Mesir, pangeran Mesir, tetapi tetap menyadari bahwa dia mempunyai identitasnya sebagai Ibrani. Tahukah saudara, karena setiap malam mereka
Musa masih tidur dengan orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya itu mendidik dia dari masa kecilnya tentang identitas bangsanya dia. Saudara, jadi makanya dia tetap mengerti. Ketika dia dewasa, satu ketika dia tahu bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang yang pembebas dari bangsa Israel di Mesir tersebut. Dan dia mengetahui tentang hal itu karena sudah diceritakan oleh orang tuanya, mamanya dan sebagainya. Nah, saudara, suatu ketika dia melihat seorang Mesir yang memukul orang Ibrani. Dia membela bangsanya dengan membunuh orang Mesir tersebut dan menyembunyikan mayatnya. Namun perbuatannya itu ternyata terbongkar. Mereka ketika dia mencoba melerai dua orang Ibrani yang sedang bertengkar, saudara, mereka menolak. Mereka berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin? Takut dan kecewa, Musa lari ke Midian. Menikah di sana, mempunyai anak di sana, selama 40 tahun menggembalakan domba. Ya. Dari calon pemimpin menjadi gembala yang tersembunyi di daerah atau di bagian negara yang antah berantah, saudara. Namun justru di padang gurun itu Tuhan menampakkan diri melalui semak belukar yang terbakar tetapi tidak hangus, saudara. Ya, Tuhan memanggil Musa untuk kembali ke Mesir dan untuk membebaskan Israel. Nah, kita tahu ceritanya sampai di situ. Tetapi saya ingin ajak kita untuk melihat behind the scene-nya, story-nya, saudara. Karena kalau kita nonton film, itu semua sudah diedit sehingga yang muncul yang bagus-bagus. Tapi kalau kita melihat behind the scene-nya, yang raw-nya, saudara, maka kelihatan kekurangan, cacatnya, ini, itu, dan sebagainya. Sehingga kita bisa menghargai bahwa ketidaksempurnaannya terjadi dan Musa tetap dipakai oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menguatkan diri kita, walaupun saudara mungkin ya memang berbuat salah, sehingga saudara tidak naik-naik, jabatan, posisi tidak dipromosi dan sebagainya, saudara bisa mengerti dan itu biarlah tidak membuat saudara berkecil hati. Tapi tetap dalam pekerjaan kita harus memberikan prestasi yang terbaik. Ya, oke, saudara. Nah, kita ini suka mendengar cerita tentang orang yang dipakai Tuhan tanpa pernah jatuh. Tetapi sebenarnya Alkitab penuh dengan orang-orang yang jatuh, saudara. Ya, seperti kita tahu Daud, dosa perzinahan dan pembunuhan. Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Dan Musa ini adalah yang sudah mengalami kegagalan juga. Tapi lihat Tuhan pakai dia untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, saya ingin langsung bahas ada 3 hal yang krusial, yang penting buat kita pegang di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, saudara, walaupun saya kasih judulnya ini, 3-tiganya ini adalah tentang kegagalan, tetapi biasanya kita tidak belajar dari kesuksesan, saudara. Kita justru belajar dari kegagalan. Kenapa ada banyak orang-orang yang berhasil di dunia ini, seperti orang-orang yang konglomerat, biliuner, miliarder di Amerika, mereka tuh kebanyakan belajar dari kegagalan, bukan dari kesuksesan. Nah, karena itu saya ingin mengingatkan kita bahwa ada 3 kegagalan yang sangat penting yang kita harus berhati-hati agar kita tidak sama seperti apa yang pernah terjadi di zaman Alkitab di dahulu kala. Nah, saudara, yang pertama adalah mengambil cerita Musa, saudara. Kita melihat yang pertama adanya dia failure in career. Dia gagal di dalam karirnya, saudara. Ya, mungkin beberapa daripada kita malu untuk mengatakannya. Kita pernah gagal dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, jenjang kita tidak naik-naik. Ya, lalu kita merasa apa yang terjadi, sedangkan orang yang lebih dahulu kerja sudah melewati jenjang saya, dia sudah naik di atas saya, menjadi bos saya. Mengapa ini terjadi? Kita merasa bahwa ini adalah sebuah kegagalan, saudara. Kegagalan. Di tengah kegagalan itu apa yang harus kita pegang, saudara? Apa yang harus kita lihat? Kita harus mengerti identitas kita siapa, saudara. Seragam memberi jabatan. Ingat, seragam memberi jabatan, tapi bukan identitas, saudara. Ketika seorang tentara melepas seragamnya, dia kehilangan posisinya. Tetapi dia tidak kehilangan siapa dirinya sebenarnya. Dia akan selamanya berkata, saya adalah tentara. Karena identitasnya bukan di seragam. Walaupun saya sudah selesai masa tugas saya, atau saya dikeluarkan dengan hormat karena dia kecelakaan, atau mengalami perang, kecelakaan dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa menjalankan tugas sebagai tentara. Tapi identitas dia adalah sebagai tentara, saudara.
Banyak orang membangun identitas melalui seragamnya, posisinya, kedudukannya. Tapi kita harus tahu identitas kita adalah seorang pekerja yang setia, berprestasi, dan kita anak Tuhan. Amin. Itu yang tidak boleh ini. Saudara pernah dengar ilustrasi ya dulu ya, bertahun-tahun yang lalu saya pernah dengar, saudara ini uang $100 sekarang nilai dolar tinggi, hampir 17.000 saudara. Mungkin kadang-kadang sudah lewat balik lagi begitu saudara. Nah itu kalaupun duit selembar $100 itu saudara remes, injek-injek, lalu kemudian ditendang-tendang, lalu kemudian ada yang lewat, kemudian diludahin gitu loh saudara ya. Saudara lalu ketemu uang itu, $100 nih, saudara pasti angkat, lihat, dibersihin, $100 nilainya berapa saudara? Tetap 100 saudara, dia gak turun jadi 50, dia gak turun jadi 75. Walaupun hidup saudara babak belur saudara, tapi saudara tetap menilai, sangat bernilai dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara ya, dan ini kita mengerti, Tuhan tidak memanggil Musa karena seragam Mesirnya, pendidikannya dan sebagainya. Tapi Tuhan memanggil Musa karena rencana dia sendiri. Identitasnya adalah rencana Tuhan. Karir bisa runtuh, bisa jatuh, bisa terhalang. Tapi panggilan tidak pernah gagal. Panggilan kan tidak pernah berubah, dia akan tetap memanggil saudara menjadi anak-anaknya. Katakan amin saudara. Dan ini yang kita harus pegang. Pertama-tama, karir bisa come and go, tapi identitas kita jangan pernah hilang. Yang kedua adalah failure in relationship. Berapa banyak saudara yang di bawah usia 40 tahun boleh angkat tangan? 1, 2, 3. Oke, jangan malu-malu, sudah jangan malu-malu 40 tahun. Oke, di bawah 40 tahun. Sebenarnya masih ada banyak, saya tahu saudara malu lah, takut malu-maluin. Saudara 40 tahun pasti ada yang bajainya belum lewat saudara. Masih jomblo gitu saudara ya. Belum punya jodoh dan sebagainya. Saudara ada yang merasa gagal, saya pernah punya pacar Pak. Tapi pacar saya selalu mengambil keuntungan dari saya. Saya kerja capek-capek mesti biayain dia makan. Bayangin makannya aja di ondo maunya. Saudara sekalian, ada orang berpikir bahwa failure in relationship adalah semuanya. Tidak saudara. Ya, failure in the relationship saya ingin definisikan dulu saudara. Ya, satu ketika ada sebuah desa kecil yang memiliki jembatan. Dan jembatan ini suatu kali karena jembatan yang menghubungkan dua sisi sehingga orang dari kampung A bisa ke kampung B, dari kampung B bisa ke kampung A dan sebagainya. Nah tiba-tiba satu ketika ada badai datang dan hujan yang mengamuk begitu kencang sehingga jembatan ini rubuh. Pagi harinya jembatan itu hilang. Orang-orang berdiri di dua sisi sungai cukup dekat untuk bisa melihat karena itu jaraknya cuma mungkin 50 meter, bisa saling lihat-lihatan, ya. Tapi terlalu jauh untuk bisa saling menjangkau, saudara. Ya. Begitulah rasanya kegagalan dalam hubungan, saudara. Saudara masih bisa melihat tempat pekerjaan saudara, tapi saudara sudah tidak bisa menjangkau lagi. Saudara masih bisa melihat mantan saudara, tetapi saudara tidak bisa menghubungi lagi karena sudah terpisah, ada jembatan yang putus. Relationship-nya itu putus, saudara. Saudara, kita tahu bahwa relationship jembatan itu bisa dibangun kembali. Amin, saudara. That's not the end of the day atau that's not the end of the world gitu, saudara. Ya. Saudara mungkin akan menghubungkan kampung lain, saudara. Bukan cuma kampung itu. Saudara mungkin akan berhubungan dengan pria atau wanita yang lain bertemu. Jadi jangan sampai kalau sudah merasakan kegagalan relationship, that's it, saya tidak mau menikah dan saya putuskan dengan tegas, jelas dan dengan lugas, saya tidak akan menikah. Jangan saudara, nanti begitu ketemu di tikungan atau ketemu di restoran ya Indomie Bangladesh gitu loh saudara, akan ketemu begitu saudara ya, wih si doi ada di sana begitu saudara. Saudara lalu mulai dikenalkan sama teman-teman dan sebagainya. Anak muda lalu pergi minggu depan makan nasi goreng lah, makan macam-macam gitu saudara, ketemu lalu sudah membina. Jangan sampai nanti saudara berpikir, saya kan sudah bilang gak mau. Kenapa hati saya memanggil-manggil saya? Nah itulah saudara dengan kehidupan kita manusia saudara ya.
Hati bisa berubah setiap saat. Waktu saudara marah, saudara mengambil keputusan. Tetapi begitu saudara lagi sendirian, dengar lagu penyembahan, kita mestinya ingat Tuhan, tapi saudara ingatnya si doi gitu loh saudara. Waktu duduk di gereja bersama-sama dan sebagainya. Saudara ingat relationship, saudara bisa mendapatkan yang baru. Masih banyak jembatan-jembatan baru yang dibangun. Karena itu jangan takut. Boleh katakan amin? Amin. Yang setuju boleh tepuk tangan? Amin, saudara. Ya, saudara yang ketiga ini, saudara yang ketiga adalah failure in purpose, saudara. Tujuan dalam hidup yang kegagalan dalam hidup, saudara. Musa dulu percaya bahwa dia dipilih untuk membebaskan Israel, tapi setelah kegagalannya hidupnya menjadi sunyi, sepi, saudara. 40 tahun tidak ada mujizat, tidak ada misi, tidak ada tanda, hanya domba, pasir, dan keheningan, padang gurun, saudara. Saudara, banyak orang yang mengubur panggilannya hanya dalam rutinitas kekecewaan. Padahal masa-masa pembentukan dan penyesuaian dalam tugas itu akan dilakukan. Ada penyesuaian dalam tugas. Itu akan ada penyesuaian. Bapak Ibu sekalian, hidup ini tidak statis. Hidup ini dinamis. Karena itulah kita hidup. Kita tidak berharap hidup ini akan terus seperti begini. Tapi hidup ini akan naik begini, begini, begini. Kadang-kadang di bawah, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Itu adalah hidup. Kalau saudara hidupnya begini terus, tandanya apa? Mati saudara. Kalau saudara sudah diperiksa jantung saudara, ternyata flat line seperti ini, maka saudara akan dinyatakan jam berapa meninggalnya. Catat langsung ini. Tapi selama saudara ada naik, turun, ada terjun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, saudara aman. Karena saudara masih hidup. Boleh lihat kiri kanan. Kita masih hidup ini. Ya, masalah itu selalu membuat kita menjadi naik turun, tapi masalah itu membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih baik, saudara. Saudara lihat bangsa Israel menjadi negara terkecil di dunia mungkin saudara ya. Oh enggak, ada Vatikan yang lebih kecil lagi. Tetapi Israel negara yang relatif kecil, dikelilingi oleh banyak negara sekitarnya. Tapi tidak ada satupun yang bisa menaklukkannya mereka. Karena malah Israel yang menaklukkan mereka. Saudara, kita melihat di sini bagaimana mereka bisa berhasil karena mereka mati-matian kerja keras. Mereka mati-matian karena diinjak, ditekan, dijatuhkan, ditolak, diremehkan, tidak dianggap. Justru itulah yang membuat mereka bangkit kembali. Saya berpesan kepada kita sekalian, saudara jangan mudah menyerah. Ya, masih ada 1 hari lagi, masih ada hari esok, masih ada lusa, masih ada minggu depan. Kalau hari ini saudara gagal, jangan membuat itu menjadi kecil hati. Tetap kita tahu, karena naik turun itu tanda kehidupan. Kalau saudara sudah stabil terus begini, tanda kematian. Kita nggak mau mati semua. Kita mau hidup yang dinamis, saudara. Satu ketika ada seorang pemain biola yang sangat terkenal sekali. Saking terkenalnya dia dielulukan di mana-mana. Dalam suatu konser besar, tiba-tiba dia mengalami kegagalan, saudara. Dia main nadanya fals. Biola kan kalau fals tuh kelihatan banget saudara. Ya, dia dihina dan dia pulang dengan kecewa, dengan rasa down, discouraged. Lalu dia berkata, aku menggantung biolaku. Sama mungkin seperti yang tadi itu. Aku tidak mau pacaran lagi. Tidak mau membina hubungan lagi. Aku akan menyendiri selama-lamanya. Hari demi hari berlalu, bulan menjadi tahun. Biola itu tetap tergantung. Bertahun-tahun biola tergantung sampai ketutupan debu, saudara. Satu ketika ada seorang tua yang sangat penuh dengan hikmat dan seorang pemain biola terkenal juga yang atasannya daripada dia. Datang ke rumah itu. Dia berkata, itu biola nggak dimainin? Tidak. Saya sudah bertahun-tahun menggantung di situ. Dia angkat, lalu dia bersihkan. Dia bersihkan, lalu kemudian dia atur senarnya sedikit-sedikit. Lalu dia mainkan. Waktu dia mainkan, keluar nada yang lebih indah daripada yang sebelumnya. False, out of tune yang menyebabkan pemain biola yang muda ini menggantungkan biolanya, diperbaiki oleh orang tua itu menjadi suaranya keluar jauh lebih indah daripada sebelumnya. Apa yang dia katakan?
Saya tidak perlu melakukan. Anak muda ini bertanya, apa yang kau sudah lakukan dengan biolaku? Dia katakan, tidak ada yang saya lakukan. Saya hanya melakukan penyesuaian, penyetelan ulang, disetel ulang. Dia katakan, ya, padang gurun Musa bukan akhir dari panggilan. Tapi padang gurun Musa adalah masa penyetelan dia. Agar dia bisa mengeluarkan nada yang indah. Di dalam kepemimpinannya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, panah dan busur. Panah tidak pernah melayang sebelum ditarik ke belakang. Itu tahu ya. Semakin jauh ditarik, semakin jauh dia akan melesat. Padang gurun adalah tarikan ke belakang buat Musa. Sunyi, sepi, tidak terlihat. Tapi pada waktunya ketika dilepaskan panah itu, maka akan melesat dengan sangat jauh, saudara. Penarikan bukan penolakan, tapi persiapan untuk peluncuran. Dalam hidup saudara, kalau engkau merasa seperti panah itu yang ditarik ke belakang, kenapa saya di belakang udah tekanannya makin berat lagi, kemudian ditarik mundur gak maju, malah ditaruh di back office lagi, saudara, yang gak kelihatan dan sebagainya. Sebagian saya senangnya bikin konten, oh ya saudara. Penarikan bukan penolakan, tetapi untuk persiapan, untuk peluncuran. Nanti ketika sudah diluncurkan, saudara sudah siap, saudara. Ya, closing, saya akan tutup dengan ini. Kata crush but not curse. Kata crush itu dihancurkan, dilumatkan, but not curse. Gak ada di situ, saudara. Curse itu artinya dikutuk. Saudara, banyak orang merasa hidupnya hancur. Mereka merasa itu sebagai sebuah kutukan. Saya tidak pernah berhasil. Saya selalu gagal. Dan itulah yang diinginkan oleh iblis, saudara. Agar saudara tidak maju-maju lagi. Tapi sedangkan Tuhan sedang menyetel saudara. Tuhan sedang menyesuaikan saudara. Tuhan sedang membentuk saudara untuk menjadi kehidupan buat orang lain. Kami menulis lagu Anggur Baru bertahun-tahun. Lagu itu menjadi kontroversial. Saya ingat anak saya pada waktu masih SMP atau SMA, dia sangat kesal sekali karena guru sekolahnya itu meledek lagu tersebut sebagai lagu apa itu? Roh Kudus tercurah, hahaha begitu saudara. Saya akan beritahu kepada guru itu sudah tidak bekerja lagi di sekolah itu, lagu Anggur masih tetap hahaha. Sampai hari ini saudara. Ya kan? Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan bahkan kepala sekolahnya sudah meninggal saudara. Ya, tapi saya percaya bahwa kita harus tetap bersuka cita walaupun keadaan sulit. Karena anggur itu harus di-crush dulu agar bisa mengeluarkan jusnya. Ya, kalau dia tidak pernah dilumatkan, dihancurkan, tidak akan pernah mengalir jus itu, tidak akan pernah kita minum anggur, wine, saudara. Ya, saudara, kita tahu kata penutup ini. Engkau bukan hancur tanpa tujuan, tapi engkau dipecahkan untuk menghasilkan kehidupan. Proses yang Anda jalani bukan untuk menghancurkan saudara, tapi agar saudara bisa lebih hidup di dalam Kristus, memunculkan kehidupan. Karunia tanpa buah adalah tidak seimbang. Ya, but the gifts and the fruits adalah balance yang menjadikan kehidupan bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, itu doa saya agar kita semua bisa mengerti dengan pesan ini. Saudara, jangan sampai kegagalan, failure in career, relationship, dan purpose dalam hidup membuat kita menjadi mundur dan lemah. Tapi justru bangkit berdiri dan berkata, Tuhan terima kasih Engkau mengizinkan aku disetel ulang. Aku disesuaikan agar aku menjadi seperti panah yang dilontarkan jauh sekali sampai kepada sasaran. Yuk bangkit berdiri. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Oke, saya mau nyanyi satu lagu. Saudara bisa belajar lagu ini, saudara. Buat segala rancanganku. Buat segala rancanganmu, Tuhan. Thank you, I want to thank you. Buat karyamu dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Anugerahmu cukuplah bagiku. Cukuplah
membentuk. Kau yang membentuk hari-hariku, Menata setiap langkahku. menata setiap langkah hidupku. Ku bersyukur kebaikan-Mu berlimpah bagiku. Sama-sama, thank you. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Amin. Sekali lagi saudara, kita belajar. Buat segala rancangan-Mu, Tuhan. Buat karya-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur anugerah-Mu cukuplah bagiku. Kau yang membentuk hari-hariku, menata setiap langkah hidupku. Ku bersyukur kebaikan-Mu berlimpah bagiku. Sama-sama kita katakan. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Thank you. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Saudara, kita mau berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, izinkan saya berkata, mari kita sama-sama berdoa untuk semua kebutuhan saudara. Saya ingin ajak saudara berdoa untuk kebutuhan saudara. Katanya nanti akan ada doa Bapa kami, lalu kami akan tutup dengan doa. Saudara, kalau boleh ditampilkan sekarang, mari kita mau doa itu. Lalu kemudian baru saya berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama sambil kita mengangkat tangan kita ya saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa dalam surga, Roh Kudus mari jamah setiap daripada umat-Mu. Kuatkan, teguhkan, hiburkan setiap daripada umat-Mu yang sekarang ini sedang berada di persimpangan, yang sekarang ini sedang mengalami pergumulan, perjuangan, terhimpit, terinjak, terdesak, terpojok. Bapa, hamba berdoa, mari Roh Kudus berikan kekuatan, berikan iman,
berikan favor, perkenanan kepada umat-Mu. Sehingga pada waktu mereka terhimpit, terdorong ke belakang, ternyata ada pintu yang terbuka di belakang, di mana saudara akan melangkah di dalam kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang susah, semua yang sulit, Roh Kudus memberikan penghiburan pada setiap daripada umat-Mu. Sehingga kami boleh menjadi kuat. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dan apabila dia jatuh tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang dan mengangkat kembali. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan kembali bekerja dengan berkatan daripada Tuhan, kemurahan daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menyertai setiap daripada kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saya kembali. Pastor Robert dan Ibu Lea Stanto yang sudah menjadi berkat bagi kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak dan Ibu dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai bertemu di hari Jumat. Ajaklah teman-teman sekantor Anda sejawat untuk kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Oh, libur ya? Oh, libur. Berarti 2 minggu lagi ketemu. Tetap dalam semangat. Shalom. Sampai ketemu. Tuhan memberkati.